Mr. Valentino. I get up all in ya. Yeah. We can hear the angels calling us. Yeah. We can see the sunrise before us. Yeah. And when I'm in that thing, I make that body say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri. Saya akan menjelaskan apa sih itu sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi? Sistem reproduksi adalah suatu sistem pada tubuh manusia untuk menghasilkan keturunan melalui proses yaitu fertilasi. Adapun tujuan dari reproduksi yaitu yang pertama menjaga kelangsungan atau eksistensi makhluk hidup, meneruskan keturunan. Yang kedua, tidak mengalami kepunahan, dan yang ketiga, meningkatkan variasi genetik. Organ reproduksi pada pria terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal, yang dimana internal bagian dalam dan eksternal bagian luar. Adapun beberapa bagian dalam atau internal, yang pertama itu testis. Testis tersebut merupakan alat reproduksi pria yang terletak di dalam skrotum. Pria memiliki dua testis yang menggantung dalam satu jaringan yang disebut korda spermatika. Dan yang kedua, epidimis, yang dimana epidimis merupakan tabung panjang melingkar yang menempel di belakang testis. Tugasnya untuk mematangkan sperma yang sudah diproduksi oleh testis. Dan yang ketiga, vas deferens, yang dimana alat reproduksi pria adalah vas deferens, merupakan tabung panjang yang menghubungkan epidimis ke saluran kemih atau uretra dan berfungsi untuk menyalurkan sperma yang sudah matang. Dan yang nomor 4, kelenjar aksesori, yang dimana kelenjar aksesori terbagi menjadi 3, yaitu kelenjar vesicula seminalis, yang dimana merupakan kantung yang menempel pada prostat. Fungsinya untuk menghasilkan air mani. Cairan ini kaya akan fruktosa untuk memberikan energi pada sperma sehingga dapat bergerak. Dan yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari dan terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan tambahan untuk ejakulasi. Dan yang terakhir itu uretra. Uretra merupakan alat reproduksi pria yang membawa air mani keluar dari tubuh. Selain itu, uretra juga menjadi saluran untuk keluarnya urin dari kantung kemih. Namun pada saat ejakulasi, urin tidak bisa mengalir ke uretra sehingga hanya air mani saja yang keluar. Dan adapun organ bagian luar atau eksternal yaitu skrotum, yang berfungsi sebagai sistem kontrol suhu pada testis. Dan yang kedua itu penis. Penis berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan sperma. Dan kemudian spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Spermatogenesis adalah proses pembentukan sperma. Prosesnya terjadi di dalam testis. Dihasilkan 4 sel sperma yang berfungsional setiap satu proses spermatogenesis. Proses ini dimuat saat laki-laki mengalami pubertas. Proses ini akan berlangsung terus-menerus dan akan berhenti ketika pria tersebut wafat. Sperma juga memiliki struktur, yaitu akrosom atau kepala, mengandung enzim untuk menembus mantel ovum. Dan yang kedua, nukleus, yang mengandung materi genetik haploid. Dan yang ketiga, leher, mengandung mitokondria untuk pergerakan sel. Dan yang keempat, ekor, untuk menjadi alat gerak pada sperma tersebut. Baik, kita pun beralih kepada organ reproduksi pada wanita. Pada wanita itu bagian luar eksternal atau vulva, yaitu clitoris, mons pubis, lobia majora, lobia minora, unfral opening, vagina opening, valva usbul, dan anus. Oviduk, ovari, uterus, cervix, dan vagina, yang dimana vagina adalah suatu tabung yang bentuknya memanjang dari bagian cervical uterus sampai ke bagian vestibulum, yakni celah antara labia minora ke arah terbukanya vagina dan uretra. Vagina berfungsi sebagai alat reproduksi wanita dan menjadi jalan masuk sperma menuju rahim, tempat keluarnya darah ketika sedang menstruasi, dan jalan lahir bayi ke dunia. Dan fungsi dari serviks disebut juga leher rahim adalah bagian utama dalam rahim yang mengandung antara vagina dengan rahim. Serviks terbagi menjadi dua bagian, yaitu ektoserviks dan endoserviks.
Kemudian kita masuk ke struktur sel ovum, yang dimana terbagi menjadi 6, yaitu pertama corona radiata. Corona radiata yaitu lapisan pelindung ovum terluar, dan yang kedua zona pellucida, yaitu lapisan pelindung ovum tengah yang tebal. Yang ketiga membran vitekina, lapisan pelindung ovum paling dalam yang transparan. Dan yang nomor 4 protein kuning telur. Dan nomor 5 nukleus yang mengandung materi genetik haploid. Dan yang terakhir nomor 6 polosit, yang dimana badan dari polar. Adapun siklus menstruasi pada wanita yaitu fase-fase pada siklus menstruasi. Yang pertama fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, fase pasca ovulasi. Kemudian ke fertilisasi, yang dimana perkembangan embrio berasal dari zigot, morula, kemudian blastula, lalu ke gastrula, lalu menjadi embrio. Dan kemungkinan jenis kelamin ketika ovum X dan sperma X. Jenis kelamin anak yaitu perempuan. Ketika ovum X, sperma Y, maka akan menghasilkan anak laki-laki. Sperma X bergerak lambat namun dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Sperma Y bergerak cepat namun tidak dapat bertahan hidup dalam waktu lama. Itulah perbedaan dari sperma X dan sperma Y.